Oke guys, selamat datang kembali dalam alur cerita Dororo. Yang mana episode sebelumnya Yakimaru harus puas terjatuh mengakibatkannya terluka cukup parah. Hingga tiba-tiba saja muncul sebuah keajaiban ketika cahaya merah menyelimuti potongan tubuh kuda putih yang sudah berserakan. Membuatnya hidup kembali dengan aura yang berbeda. Ya udah nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Berangkat. Setelah kelompok Tahu pergi membawa Dororo, Yakimaru berhasil keluar dalam keadaan sehat walafiat, tapi tidak dengan emosinya yang sudah sangat gatal ingin meratakan tanah Diego. Tidak hanya itu, Yakimaru juga ditemani kuda putih yang mati penasaran ingin menuntut balas dendam kepada Samsul. Perang besar yang melibatkan dua penguasa masih berada di tahap siaga, berusaha mengetahui kekuatan satu sama lain. Salah satu pasukan Diego melaporkan bahwa pasukan utama klan Asakura telah memasuki wilayah mereka dan sebentar lagi akan tiba di tempat ini. Diego pun memutuskan menunggu hingga mereka tiba. Setelah berhasil membawa kedua pengawal dan memastikan mendapatkan perawatan, Taho tidak melihat salah satu pengawalnya dan ketika ia bertanya, alangkah terkejutnya ketika mendapatkan sebuah fakta kalau Mitsu terkena penyakit yang tengah melanda tanah Diego. Taho mencoba menerobos masuk akan tetapi hal itu ditentang penjaga termasuk Mitsu dan Yogo. Tumbuh bersama sedari kecil membuat mereka memiliki ikatan melebihi bawahan dan atasan. Mitsu berpesan kepada Yogo agar selalu menjaga tuan muda mereka. Ia yakin dengan kepemimpinan Tahomaru di masa mendatang, tanah Diego akan mengalami kemajuan. Sementara itu, Dororo mencoba melepaskan gembok yang mengurungnya, tapi sayang ia hanyalah bocah umur 10 tahun yang tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menyerah. Hingga Dororo pun harus dikejutkan oleh kedatangan istri dari Diego yang menyuruhnya diam sementara ia membuka pintu. Karena gua lupa, kita panggil aja Mawar aja ya. Alasan Mawar membantu Dororo meloloskan diri karena ia tidak ingin ada lagi anak-anak yang dijadikan pengorbanan. Mawar berniat membawa Dororo keluar lewat jalan rahasia yang dirinya ketahui. Selama perjalanan itu, Mawar meminta Dororo menceritakan Yakimaru, yang mana pemuda itu hidup penuh tantangan dan penderitaan yang dilewatinya seorang diri. Belum juga sampai, keduanya harus bertemu dengan dua pengawal yang tengah melakukan patroli. Dengan memanfaatkan statusnya sebagai istri dari pemimpin tanah Diego, Mawar dapat dengan mudah melambui para penjaga dan menyembunyikan Dororo dalam pelukannya, tapi bocah itu malah merasakan nyaman seperti rindunya pelukan seorang ibu. Singkat cerita, mereka pun tiba di pintu keluar. Mawar hanya mengantarkan Dororo sampai sini saja dan meminta bocah itu untuk bergegas pergi. Sementara itu, Tahomaru yang masih merasakan sakit akibat tebasan senjata Yakimaru di kepalanya harus dikejutkan oleh Yugo yang melaporkan hilangnya Mitsu. Sang pengawal pergi keluar tanah Diego menggunakan kuda yang dimilikinya setelah sebelumnya teringat perkataan Samsul. Sementara itu, di pintu perbatasan dua pengawal yang tengah berjaga sambil nahan kantuk itu harus dikejutkan dengan kedatangan kuda putih yang tiba-tiba. Mawar memutuskan kabur mengikuti Dororo. Mereka pergi menggunakan perahu entah milik siapa. Sangat terlihat jelas Mawar sangat menyesali perbuatannya di masa lalu yang membiarkan suaminya membuang Yakimaru. Hingga tiba-tiba saja perahu yang mereka tumpangi melewati arus deras, menghantam potongan kayu dan mengakibatkan keduanya terjatuh. Menurut informasi yang Yugo dapat dari para penjaga, mereka melihat Mitsu melewati tempat ini tanpa keduanya ketahui bahwa pintu masuk tanah Diego telah hancur oleh kuda putih, meninggalkan banyak korban. Kita balik lagi kepada Dororo yang terbangun di kawasan para penyintas dan korban perang para samurai. Meskipun datang dari berbagai tempat, golongan dan suku, mereka dapat hidup bebas tanpa adanya senggol bacok, kasta, dan permusuhan. Dororo yang tengah menemani Mawar harus dikejutkan dengan informasi yang disampaikan salah satu penduduk bahwa para samurai yang tengah berperang akan melewati kawasan mereka, dan tak hanya itu, ada iblis di dalamnya yang membuat mereka bergetar ketakutan.
Sementara itu Yakimaru mengamuk bersama kuda putih. Mereka membantai semua samurai dengan begitu kejamnya. Bahkan sang kuda putih tanpa segan mencabut salah satu bagian tubuh mereka. Sementara itu Mitsu ternyata mendatangi aula neraka bertujuan memberikan nyawa yang dimilikinya kepada iblis ke-12. Pintu terbuka memperlihatkan Tahomaru bersama Yugo yang menyusul Mitsu. Mereka mencoba mencegah Mitsu menumbalkan nyawanya sendiri. Dan keinginan mereka ternyata berhasil, yang mana sang iblis menolak nyawa Mitsu karena sang iblis hanya ingin Tahomaru sang pewaris sah tanah Dego. Hingga tiba-tiba ternyata setelah mendengar cerita salah satu warga, Dororo dan Mawar memutuskan mendatangi tempat yang dijadikan medan perang oleh kedua klan besar Asakura dan Diego untuk bertemu dengan Yakimaru, dan siapa tahu dengan kedatangan ibunya, pemuda tersebut tidak kehilangan sifat manusianya. Yakimaru benar-benar mengamuk membantai semua pasukan Diego tanpa terkecuali. Ia hanya menginginkan satu, yaitu sang bocah Dororo dikembalikan. Ternyata kemarahan Yakimaru makin menjadi-jadi dan bahkan aura dalam tubuhnya sudah berubah merah darah ketika mengetahui bagian tubuhnya yang hilang ternyata dipergunakan oleh Tahomaru. Bersambung. Aduh, mulai malam ketiga kembali. Tidur bro, spotting ngantuk anjir. Ya Rox ya, udah malam banget nih waktunya buat cantik bro. Tapi kita minum dulu bro. Sebelum tidur tuh biasa minum air putih biar sehat. Sampai jumpa di episode yang akan datang, oke? Sampai jumpa, goodbye.